Akan mencoba dua macam rapid test. Selama ini kita tahu rapid test yang beredar itu yang untuk antibody, tapi sebenarnya tidak. Ada juga yang bisa dipakai untuk antigen atau virus. Ada dua. Ini untuk rapid test antibody. Jadi untuk mengukur kekebalan, apakah kita kebal atau tidak. Bukan untuk mengukur virus, oke? Sementara yang di sini rapid test antigen atau virus. Ini akan dipakai untuk mengukur. Ini akan dipakai untuk mengukur virus. Oke. Nah, saya akan mencoba keduanya sehingga kita bisa tahu posisi diri kita sekarang seperti apa. Yang pertama untuk rapid test antigen dulu, antibody dulu karena ini harus ngambil pakai darah. Maka saya harus ngambil darah. Di sini ada B dan S. B untuk buffer, nanti kita teteskan buffernya yang ini. Sementara yang S ini untuk sampel, berarti darahnya. Berarti apa? Berarti kita harus ngambil darah. Nah, sudah. Saya dapat darah saya di sini. Saya kumpulin dulu sampai banyak. Nah, udah cukup banyak. Tak tempelin di huruf S di sini nih. Tak masukin. Pluk. Oh, kurang banyak ternyata. Sebentar, yang sabar. Tak tambahin lagi. Kita masih punya banyak kok stoknya darahnya. Nyantai aja. Ya, men. Nah, udah lumayan dapatnya. Sebentar. Kita masukin dulu. Nah, shoot. Darahnya masuk tapi tidak terlalu banyak di sini. Sebentar, Pak. Oke. Agak messy di sini. Tapi darahnya sudah masuk ke dalam. Kita lihat darah sudah ada di situ. Kemudian kita coba untuk neteskan ini 2 tetes buffernya. Satu. Kemudian saya masukkan satu lagi. 2. Ini namanya kit lateral flow. Jadi dia nanti akan datang, kita bisa ngelihat di sini bahwa dia nanti akan mulai berjalan. Bisa kelihatan tuh itu jalan tuh. Nanti kita akan melihat posisi kita seperti apa. Oke. Terus mungkin nunggunya beberapa saat. Kita ngelihat garis apa yang timbul di situ, apakah ada IgG atau IgM, apakah nanti C-nya keluar atau tidak. Gitu. Nggak perlu waktu lama kok untuk bikin kayak gini. Rapid test ini cuma mungkin beberapa menit saja. Dan itu nanti akan jelas kelihatan di situ. Oke. Nah, di situ sudah kelihatan toh? Sudah mulai timbul garisnya. Kita lihat di situ garisnya. Garisnya ada di mana? Garisnya ada di huruf C. Berarti apa? Berarti rapid test ini berjalan dengan bagus. Kenapa? Karena garis C-nya kontrolnya keluar. Satu garis. Berarti apa? Berarti saya tidak reaktif. Saya tidak reaktif terhadap antibody terhadap virus itu. C keluar. IgG, IgM semuanya tidak ada. Berarti negatif, saya non reaktif. Nah, kemudian berikutnya saya akan nyoba yang rapid test antigen. Ini menunjukkan untuk keberadaan virusnya atau potongan protein virusnya. Beda dengan yang ini ya. Ini menunjukkan kekebalan. Pada saat ini saya tidak punya antibody, berarti saya tidak kena. Nah, ini saya akan nyoba lagi. Pakai apa? Bisa pakai 2 cara. Bisa pakai swab, bisa juga pakai dahak. Kita akan gabungkan keduanya.
Sebenarnya pakai swap itu agak tidak menyenangkan karena apa? Tapi nggak apa-apa. Nah, gini. Oke. Biar tambah mantep, tak tambahi enggak sayang. Oke, saya tambahi yang di sini juga. Untuk yang dari tadi. Dan kemudian sesuai dengan petunjuknya, saya akan nambahkan ini sebanyak 8 tetes. Untuk kemudian nanti ditambahkan buffernya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ya, ada dimasuk dalam, tak ucek di sini. Oke. Kita dapat di sini, kemudian tak masukkan lagi supaya nanti gampang dibuangnya kan. Kocok lagi. Sebentar. Kita tutup dulu. Oke, sudah cukup nyampur. Akan saya teteskan lagi sebanyak 2 tetes ke sini. 1, 2. Nah, kita akan nunggu sampai nanti dia ngalir ke bawah untuk melihat apakah ada loading virusnya di sini. Lihat di situ sudah mulai jalan. Nunggunya agak lumayan, jadi ya emang kita harus nunggu, kita tunggu aja. Be the one and be the one, be real. Ya, dia sudah mencapai ke bawah, tapi ternyata gambarnya, hasilnya tidak sejelas seperti yang tadi sih. Tapi tunggu dulu, mungkin kita harus nunggu untuk diinkubasikan dulu sebentar. Sebentar, awas. C-nya tidak kebaca. C tidak keluar. Apa artinya kalau C tidak keluar? Kalau C di situ tidak keluar, berarti kit ini, kit yang kita pakai di sini nggak terlalu bagus. Terus gimana? Kita ulang lagi. Tapi nggak masalah, saya punya banyak banget loh. Oh, keluar deng, sorry. Itu udah mulai keluar sedikit tuh. Tapi kalau nanti tidak keluar, kita coba lagi. Mungkin di bawah sini apa ya, bisa kelihatannya garisnya samar tapi enggak keluar gitu. Paham aku. Mungkin tadi karena masih tersangkut di swapnya sini, jadi nggak masalah, kita masih punya berkas swap yang tadi.
Saya akan coba saja tetap pakai swab yang tadi. Saya tambahin ludah saya juga dalam. Oke, kelihatan di situ sih, cuma nggak terlalu juga. Kita masukin yang banyak. Bentar, saya ambil dulu. Itu sih kelihatan sih samar, tapi ya nggak terlalu jelas juga. Udah mulai jelas deh. Udah mulai jelas. Nggak apa-apa, kita coba lagi aja. Ini udah ada, tak masukin ininya dulu, ya kan? Supaya dia ada di sini semua, nempel yang tadi. Masih swab yang sama. Udah kan? Kelihatan di sini ada. Oke. Saya tak campurin. Soalnya tadi swabnya nyampur. Makanya mungkin loadingnya kurang banyak. Nah, ini tak masukin lagi. 8 tetes. Tuh 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini kayaknya bisa ini sekarang. Nah, kalau misalnya yang kit antigen ini bisa disejajarkan sama, atau antigen virus ini bisa disejajarkan sama PCR, meskipun lebih sensitif PCR ya. Tapi ini bisa disejajarkan sama PCR. Kalau yang antibody ini nggak bisa disejajarkan sama PCR. Dan nggak bisa disamakan juga. Bahkan buat screening juga nggak bisa, wong jurusannya beda. Yang ini untuk deteksi kekebalan atau antibody, PCR untuk deteksi virus atau protein virus, sama seperti kit deteksi antigen ini. Jadi nggak bisa disamakan. Jadi asumsi yang mengatakan bahwa rapid test antibody kemudian dipakai untuk screening virus, itu sama sekali bukan pendapat yang tepat. Yang bisa dilakukan untuk screening adalah jika kita memakai rapid test antigen. Ini kita akan ngulangi lagi karena tadi nggak jelas, meskipun sekarang udah jadi jelas ya. Tapi biar pada gembira, kita coba ulangi lagi. 2 tetes. 1, 2. Kita tunggu. Nah, itu jalannya lebih cepat. Karena tadi reagennya banyak yang keserap di sini di swabnya, karena tadi swabnya dimasukin bareng ke dalam. Tapi sekarang tidak. Kak, jelasin di sini. Nah, biar tambah jelas tuh. Sini ya, kita pegangin. Nah, layarnya hitam-hitam. Oh, oke. Setiap kit punya waktu yang berbeda-beda untuk bisa mengeluarkan reaksi garis kontrolnya. Itu. Nah, kita tunggu. Pelan-pelan mulai kelihatan samar. Tetap satu garis di huruf C. Kalau yang huruf C tadi udah mulai jelas itu. Anyway, kita bisa langsung saja untuk menganalisa. Berarti dari 2 test kit ini apa yang kita dapat? Jadi bahwa saya tidak terpapar oleh virus karena di sini negatif, cuman huruf C saja. Kalau terpapar virus maka huruf T juga akan ada garis. 1 garis negatif, 2 garis positif untuk yang ini, antigen atau virus ini. Sehingga saya tidak terpapar. Karena saya tidak terpapar, maka saya tidak mengeluarkan antibodi.
Sesimpel itu aja. Makanya IgG dan IgM-nya tidak keluar. Bagaimana jika misalnya kita dapati ternyata IgG yang ada di sini positif? Ya bagus. Ada 2 misalnya dengan IgC dan IgG. Berarti apa? Berarti ya bagus. Masalah bagusnya apa? Ya karena kita sudah kebal. Yang pertama kali keluar IgM dulu. Ada C, ada IgM. Oh berarti kita pas antibodi kita sudah mulai keluar tahap awal. Tapi antibodi sudah keluar. Begitu antibodi keluar sudah mulai nangkepin virusnya. Sehingga apa? Virusnya sudah dinetralkan ke dalam. Tidak akan bisa ditularkan keluar. IgM dan IgG keluar bersamaan tambah banyak. Dan kalau IgG-nya nanti keluar bareng sama C, berarti apa? Berarti kita sudah kebal. Kalau kita sudah kebal berarti apa? Sudah ada data di sel memori. Kenapa pentingnya data sel memori? Karena kita sudah kebal. Data itu akan tetap berlangsung sampai berpuluh-puluh tahun ke depan. Berarti apa? Kalau IgG keluar, saat ini saya kena virus, terpapar virus, bahkan bisa terpapar positif, maka besok kekebalan keluar. Berarti apa? Berarti kita akan kebal sampai 10-30 tahun berikutnya. Seperti itu. Tidak ada yang perlu ditakutkan dengan rapid test antibody. Tidak ada yang perlu ditakutkan dengan rapid test antigen. Selama kita bisa menganalisa keduanya. Dan dua-duanya harus dikerjakan di waktu yang bersamaan. Nggak bisa sekarang dikerjakan satu, besok kerjakan satu lagi, nggak bisa. Jadi ini yang kita pelajari sekarang. Tidak ada yang perlu ditakutkan sama rapid test. Selama kita bisa menganalisa pakai logika. Setelah ini saya akan berbicara mengenai cara sederhana membaca real time PCR. Tapi ini kita sudahi dulu di sini. Dan tetap semangat. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Rakyat Indonesia kuat. Kita masih akan hidup, kita masih akan kerja. Buat media yang mau nakut-nakutin ya silahkan aja. Tapi kita nggak akan pernah ketakutan sama mereka. Makasih.